dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan.
Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus Tuhan selalu memberikan kita pengharapan. Mungkin saat ini Bapak Saudara lagi ada di rumah sakit mungkin. Tapi kita percaya pada saat kita mengangkat tangan kita, mengangkat ucapan syukur kita dan itu keluar dari hati, kesembuhan itu akan kita terima Bapak Saudara. Wow, haleluya. Mungkin di tengah kondisi seperti ini kita mungkin banyak hal yang kita takut, kita khawatir Bapak Saudara. Tapi percayalah Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, kita akan mulai ibadah kita. Bapak terima kasih Tuhan buat minggu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah pujian, penyembahan kami itu berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dapat menyenangkan hati Engkau Yesus. Biarlah itu keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan kami percaya di
Di tengah kondisi seperti ini kami percaya Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dimuliakan namamu, diagungkan namamu. Dalam satu nama Yesus Kristus yang memberikan kami pengharapan. Haleluya. Amin. Wow. Mari Bapak Saudara, kita mau angkat pujian ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau goyangkan badan kita. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan kita dahsyat. Yesus Tuhan kita besar. Haleluya. Oh. Mari angkat pujian, katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi Bapak Saudara katakan, besarkan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas, tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mereka pujian, oh besarkanlah namanya. Mari saudara katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Wow. Mari kamu jadi dengan segenap hatimu. Sekali lagi Bapak Saudara katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Yes. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besarnya. Yes, haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Mari katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi kami katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari katakan, jiwaku, jiwamu Saudara, jiwaku ditebus oleh-Nya. Dengan segenap hatimu katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Siapkan hatimu Bapak Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat sembah kita, ucapan syukur kita kembali Bapak Saudara. Mari nyatakan kemuliaan, nyatakan kebaikan Kristus Yesus Tuhan dengan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami masuk Tuhan, bawa kami masuk. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
kita pujian sekali lagi, saudara katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun Tuhan, begitupun jiwaku, Tuhan. Angkat suaramu, katakan, Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari katakan, Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, pengharapan setiap kami. kami angkat setiap ucapan syukur kami Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu, Yesus segalanya. Oh, dimuliakan nama-Mu, diadukan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebaikan-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Kami tinggikan Engkau dengan setiap penyembahan kami. Mari Bapak Saudara, angkat ucapan syukur-Mu, angkat sembah-Mu. Haleluya. Kami mengangkat setiap ucapan syukur kami Tuhan. Oh ya bashanana mo la bashande, shikira takana maya la bashanana mo. Lihat setiap hati kami Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu terbesar. Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ditinggikan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Wow. Kami katakan haleluya.
pujian katakan ku percaya. Dengan imanmu sana katakan ku percaya. Kau bekerja, kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupmu bangsa, di hidupmu. Mari dengan imanmu katakan ku percaya. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, yes, mendatangkan kebaikan. Mari dengan ibu saya katakan kuasamu, kuasamu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Musik memuji nama Tuhan. Mari angkat sembahmu sekali lagi, saudara. Angkat sembahmu. Kami percaya Tuhan pada setiap kami, pada saat kami mengangkat tangan kami, pada saat kami mengangkat wajah kami, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan atas hidup kami. Haleluya. Kami akan mengucapkan syukur kami Tuhan. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Oh, mari angkat pujian dikatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Hosana bagi Sang Raja. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan imanmu katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh haleluya. Sekali lagi Bapak Saudara katakan, oh kemuliaan bagi Tuhan di tempat
bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mendengarkannya dengan penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari sebentar kita masuk dalam minggu yang ketiga. Hari ini tema khotbahnya luar biasa. Minggu keempat, minggu keempat. Ini nggak kebetulan minggu keempat. Ya, minggu keempat kita bicara tentang the key of David atau kunci Daud. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kunci Daud? Hanya kepada siapa ya yang layak diberikan kunci Daud? Enggak sembarangan. Ya, kita akan melihat, namun terlebih dahulu mari kita merendahkan diri kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa. Di minggu keempat pada bulan Maret, bukan secara kebetulan Tuhan memberikan tema firman Tuhan The Key of David, yang selama ini kami sudah dengar mengenai pemulihan restorasi Pondok Daud. Dan ini berkaitan dengan kunci Daud. Kami mengucap syukur, Tuhan urapi kami, hamba-hambamu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan hambamu di balik salibmu, baik kami yang ada di studio, baik juga semua anak-anakmu yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberikan pengurapan yang khusus, hikmat pewahyuan turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan pada pagi siang hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda, buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan juga basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Juga Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita lihat Wahyu 3 ayat 7. Dari 7 jemaat di kitab Wahyu, hanya satu jemaat, yaitu jemaat Philadelphia, yang dipuji sama Tuhan. Yang lain, waduh, dikritik, ditegur keras sama Tuhan. Nah, jemaat di Philadelphia ini yang berhak mendapatkan kunci Daud. Nah, kita akan baca, kita akan bahas satu persatu dari ayat 7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kunci Daud ini bicara mengenai kunci kerajaan sorga. Ya, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Tapi ini lebih spesifik lagi, khusus diberikan. Ya, kenapa sampai disebutnya kunci Daud? Ya, karena ini juga ada kaitan dengan restorasi Pondok Daud juga. Nah, kalau bicara tentang restorasi Pondok Daud, Tuhan sudah paparkan melalui hambanya Pak Niko, gembala pembina kita. Ya, itu bicara tentang pemulihan, sebetulnya bicara tentang pemulihan seutuhnya. Bukan hanya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Ya,
Terus kita juga unity dan mengerjakan kehendak Tuhan pada zaman kita. Ya, tapi ini bicara juga transformasi, pemulihan seutuhnya. Karena bicara Tabernacle of David itu bicara tenda sebetulnya. Ya, tidak bangunan, tidak fisik ya. Tidak bait suci Salomo. Ya. Nah, ini bicara juga kesederhanaan juga. Nah, kita akan lihat satu persatu, ada 4 poin di sini. Kok 4 sih? Saya juga coba lihat apa ada 5 atau 6. Nggak secara kebetulan. Dalet itu ya pintu. Daud itu kan Dalet dari Daud. Ya, jadi bukan secara kebetulan. Nah, kita akan lihat ayat yang berikutnya. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini poin yang pertama. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jemaat Philadelphia tidak punya kekuatan. Kecil sekali kekuatannya. Namun, nah ini poin yang pertama. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Menuruti firman Tuhan yang mana? Tentu seluruhnya. Kalau mau dikompres, bicara the 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Dengan ditambah hukum kasih karunia, penggenapannya dalam hukum kasih karunia. Kasih Tuhanmu dengan segenap hati, kasih sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Salib. Hukum yang pertama, kedua, ketiga, keempat, hukum vertikal. Loh batu yang pertama. Hukum yang kedua, hukum yang secara horizontal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 hukumnya. Itu horizontalnya. Ya. Tentu jemaat di Philadelphia dan kita juga berharap kita menjadi bagian atau menjadi jemaat Philadelphia yang menuruti seluruh kebenaran firman Tuhan. 10 perintah Tuhan menjadi acuan, menjadi basicnya. Tidak ada Tuhan lain, hanya ada satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Apa itu? Saudara punya gembala atau orang tua atau siapapun, atau mungkin istri anak kita yang menjadi berhala, berarti kita sudah melanggar. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah. Patung buatan tangan manusia. Kalau dulu patung-patung yang disembah-sembah di kuil-kuil. Kalau sekarang patung-patung yang modern ini, ya ini dia. Ini sepertinya kalau nggak ada HP, nggak ada yang lain-lain, wah kita udah rasanya nyawa kita ada di dia. Oh enggak sebetulnya, saudara, nggak ada urusan. Saya kalau ketinggalan ya udah ketinggalan aja, tinggal aja HP itu. Ya nggak usah terikat dengan HP, maupun dengan emas perak kita, dengan rumah kita, dengan mobil kita, dengan harta benda kita, dengan siapapun, dengan apapun. Itu hukum pertama, kedua. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kata Tuhan, Tuhan bicara sama saya. Oh itu makanya saya paling anti deh. Ujilah segala sesuatu. Jangan sebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tuhan berfirman melalui saya. Kalau benar, kalau enggak digaplok sama Tuhan. Tampar sama Tuhan. Untuk aja ini perjanjian baru. Kalau perjanjian lama orang sembarangan ngomong mati loh. Ya, bertobatlah kita yang selalu gampang menyebut nama Tuhan. Saya dapat sesuatu nih, sepertinya dari Tuhan. Sepertinya. Mari kita uji bersama. Itu lebih baik. Ada juga ayatnya kok. Ya, ujilah segala sesuatu. Lu buat nggak salah. Tapi kalau sampai jadi lu buat, lu yang buat-buat namanya. Ya, nggak bisa ditafsirkan semau kita. Ya, kita bertobat dari situ. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ya, 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 kamu harus istirahat. Kita menghormati Sabat. Sabat masa lalu nggak pernah berubah. Hari Sabtu. Makanya sekarang pun Sabtu libur semua. Saya masih ingat waktu masih kecil, saya sekolah Sabtu. Sekarang udah nggak ada.
libur sekolah juga. Sabat sekarang, sela, saat teduh. Kita harus punya saat teduh sama Tuhan tiap-tiap hari. Saat teduh bersama keluarga, yaitu mesbah keluarga. Saat teduh pribadi kita punya juga. Kemudian sabat kita beribadah bersama-sama, kita punya juga. Itu hukum yang vertikal, 1, 2, 3, 4. Hukum yang horizontal, 5, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Mau pendek umur, lawan aja orang tua. Mati muda, pasti mati muda. Jangan kurang ajar sama orang tua. Harus ada penundukan diri. Submission. Orang tua baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, kalau salah ya kita sampaikan dengan baik-baik. Ya, bagaimana minggu kemarin Pak Niko udah sampaikan bagaimana Simei mengutuki Daud, tapi Daud ampunin. Karena dia pikir bisa aja Tuhan bicara lewat Simei. Nggak taunya ternyata Simei itu ngomong sendiri, bukan Tuhan. Tapi karena bukan dari Tuhan, akhirnya Daud mengampuni, tetap aja pada akhirnya dia kena punishment juga. Simei ini sombong. Hati-hati, orang yang suka melawan orang tua itu bisa sombong. Ya, jangan sombong jadi anak. Itu penting sekali. Kita harus hormati orang tua rohani kita, orang tua jasmani kita. Catat itu baik-baik. Submission, penundukan diri. Ya, lalu yang ke-6, jangan membunuh. Membunuh secara fisik, tapi secara rohani, pengertian kalau kita membenci saudara kita. Ya, kita punya ganjelan sebelum matahari terbenam harus beres. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Oke, itu yang ke-6. Yang ke-7, jangan berzina. Zina dulu secara fisik, sekarang kita mengingini perempuan, sudah berzina dalam hati kita. Ya, ini harus bertobat. Jadi jangan mata keranjang, yang laki-laki, yang perempuan juga ada. Ya, yang perempuan lebih lagi mata keranjangnya apa? Apa aja lihat dibeli. Ya, saya udah bilang itu sepatu sampai puluhan biji, buat apa? Itu mata keranjang. Ya, keranjang digedein, beliin semuanya. Ya, sudah kita belajar hidup sederhana. Ya, jangan mengingini segala macam maunya, keinginan mata, gangguan hidup, keinginan daging. Ya, itu yang ke-7 ya, ke-8. Jangan berzina. Kemudian ke-8, jangan mencuri. Ya, mencuri perpuluhan, yaitu mencuri juga. Mencuri ya miliknya orang lain, itu juga mencuri. Jadi ada hukum vertikal, hukum horizontal. Lalu ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan juga. Itu yang paling terpenting. Ya. Nih, kalau nggak ada saya nih, gereja ini nggak bisa jalan. Itu curi kemuliaan Tuhan. Sombong rohani. Selesai nggak bertobat. Tuhan bisa pakai siapa saja. Catat itu baik-baik. Baik juga di kerjaan sekuler. Jangan gede kepala kita. Jangan curi kemuliaan. Kita nih seperti keledai sebetulnya, bodoh. Yang dinaikin sama Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ditepokin tangan. Oh, hosana, hosana. Yang ditepokin tangan Tuhan Yesus. Bukan kita. Tapi keledai ini dungu, nggak ngerti. Dia angkat tangan, angkat kaki. Tuhannya kebanting. Ya, ke-9, jangan kau bersaksi dusta. Jangan bohong. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa adanya, bukan ada apanya. Nggak usah ngarang-ngarang cerita. Ngomong sejujurnya. Hitam-hitam, putih-putih. Ya, iya, tidak. Nggak apa-apa, saudara. Memang kita kadang-kadang dilema untuk mengatakan kebenaran. Nggak enak sama si B, nggak enak sama si A. Saudara nggak bisa, saudara disukai oleh semua orang dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu. Misalnya ada 10 orang, 10 suka sama kita, belum tentu. Karena 10 orang 10 pemikiran. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Manusia melihat dari sudut pandang yang terbatas. Tapi Tuhan
dia punya jangkauan keseluruhan, holistik. Ya, yang ke-10, jangan engkau mengingini milik sesamamu. Jangan iri hati. Dia lebih dipakai, puji Tuhan. Dia lebih diberkati, puji Tuhan. Ya, itu kalau saudara bisa pegang kunci Daud loh. Karena layak itu. Salah satunya itu tentunya. Dan tidak menyangkal namaku. Artinya apa? Tidak menyangkal nama. Ada orang kan gini. Udah. Jangan bilang-bilang saya anak Tuhan. Nanti malu. Kenapa mesti malu? Ya, udah. Yang penting nanti orang lihat perbuatan saya aja, nggak usah bilang saya anak Tuhan. Kamu takut berarti. Jadi kalau kamu salah nanti kamu dicap gitu. Ya. Jangan takut membawa nama Tuhan. Artinya jangan menyangkal nama Tuhan. Siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa di sorga. Jadi kita harus berani bawa nama Tuhan Yesus. Saya seringkali dalam pelayanan, kalau kemana-mana, udahlah Pak Didi, jangan terlalu frontal. Ya, pakai ganti nama aja. Maranatha ganti yang lain, nggak bisa. Kalau visi ya visi, Maranatha ya Maranatha, Tuhan datang. Mau terima syukur, nggak mau terima urusan kamu sama Tuhan. Nggak ada urusan kita bisa diterima oleh semua manusia. Dia boleh reject kita, nggak jadi masalah. Untuk visi besar nggak jadi masalah. Ya, nah di sini perlu saudara, ya untuk tidak menyangkal nama Tuhan. Wah, ntar kita nggak dapat proyek, nggak usah pikirin, nggak apa-apa nggak dapat proyek juga. Berarti kamu udah jual Tuhan secara tidak sadar. Kamu udah menyangkal nama Tuhan demi semangkok kacang merah. Pegang kunci Daud, nggak bisa saudara. Kunci Daud hanya orang-orang yang punya integritas dalam hidupnya. 10 perintah Tuhan mutlak absolut. Ya, dengan hukum kasihnya dan tidak menyangkal nama Tuhan. Berani. Iya, tidak. Berani bawa nama Tuhan juga. Tapi bukan sembarangan menyebut nama Tuhan. Lalu yang kedua, Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Puji Tuhan, haleluya. Ini namanya back to Jerusalem. Kok orang Yahudi akan datang bersujud? Yahudi itu udah tegar tengkuk, keras kepala. Orang yang pegang kunci Daud, dia bisa membawa pertobatan kembali ke Yerusalem. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan dari ujung bumi back to Jerusalem. Yeskiel 47, sungai keluar dari bait suci itu kembali ke Israel, ke Yerusalem. Ya, terjadi pemulihan. Kunci Daud ini bicara juga kunci dari Roh Kudus. Orang yang memiliki kuasa otoritas dari Roh Kudus. Dia membawa pertobatan seperti Elia. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Bahkan orang durhaka kepada pikiran orang benar. Yahudi ini keras kepala luar biasa. Tapi saudara lihat nanti orang yang pegang kunci Daud, dia akan membawa pertobatan kembali ke Yerusalem. Dan maaf, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya pernah ngalamin itu. Tuhan kasih tanda waktu saya diutus untuk yang pertama kali waktu itu ke Yerusalem, ke Israel. Ya, tidak secara kebetulan. Hari terakhir kami sudah mau balik ke Jakarta. Kami ada di Tiberias. Ada satu orang Yahudi asli, Eliyahu namanya, mengangkat anak saya, ya, mengadopsi saya. Hari itu dia bilang, kamu jadi anak saya. Kamu nggak usah balik lagi ke Jakarta, nggak usah balik ke Indonesia. Saya punya apartemen, saya punya mobil di sini. Saya bilang enggak. Ada waktunya nanti saya mungkin balik lagi. Ya, itu 2004, 2000 tambah 5 tahun kemudian 2009 saya balik lagi. Ada tanda-tanda yang lain lagi menyertai. Kita jangan puas pada titik tertentu hanya karena kita udah dapat berkatnya. Bukan, itu konfirmasi saja dari Tuhan. Ya,
Kalau Tuhan kasih kunci Daud, itu membawa pertobatan. Dia tanya begini, kenapa ya orang-orang di dunia ini membenci orang Yahudi? Pernah terjadi peristiwa Holocaust, 6 juta orang Yahudi dibantai. Saya bilang sama dia, Mbak, karena orang Yahudi itu menolak Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kamu kena. Kaget dia. Ya, jadi kita bisa, Tuhan kasih apa ya, kemurahan untuk menginjil, ya, untuk memenuhi amanat agungnya bagi orang Yahudi yang keras kepala. Lalu tadi kita layak gak menerima kunci Daud itu? The key of David ini, ya, gak sembarangan. Daud itu punya kelebihan yang luar biasa. Dia humble, walaupun dia juga punya kekurangan yang juga luar biasa. Yang ngambil istri orang, bunuh suaminya, jahat sekali kan? Tapi dia mau bertobat, untung dia mau bertobat. Dan itu kelebihan Daud. Ya, dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Dia mau bangun bait suci, padahal Tuhan bilang jangan. Ya, langit adalah tataku, bumi tempat berpijak kakiku. Rumah apa yang kamu mau bikin? Akhirnya bangun juga kan bait suci Salomo. Ya, Tabernacle of David itu bicara tentang sebetulnya tenda, bukan bait suci. Akhirnya Tuhan pakai keinginan Daud yang begitu punya keinginan yang menghormati, menghargai Tuhan. Masa Tuhan saya tinggal di istana, Tuhan tinggal di tenda? Akhirnya Tuhan bilang, ya sudahlah. Ya, toh pada akhirnya anaknya Salomo bisa bangun. Tapi hancur kan setelah itu. Ya, dibangun lagi, dihancurkan lagi. Nanti dibangun lagi sebentar, bait suci yang ketiga. Apa yang terjadi? Siapa yang duduk? Antikris. Jadi keinginan bait suci ini sebetulnya dari Daud, bukan Tuhan. Tapi Tuhan menghargai. Tuhan menghargai keinginan Daud. Ya, passionnya Daud, kerinduannya Daud untuk menghormati Tuhan. Ya. Jadi back to Jerusalem. Ya, orang yang mengerti amanat agung dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, sampai kembali ke Yerusalem. Dia akan pegang kunci Daud. Enggak semua. Karena banyak orang hanya Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Lupa nih, harus balik lagi. Tuhan Yesus nanti balik 1000 tahun memerintah di bumi seperti di sorga, ya di Yerusalem. Kerajaan 1000 tahun. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, menuruti firman Tuhan, 10 perintah Tuhan dengan hukum kasih-Nya, dan tidak menyangkal nama Tuhan, berani membawa nama Tuhan Yesus. Yang kedua, back to Jerusalem, harus kembali ke Yerusalem. Orang yang mengerti back to Jerusalem, dia pegang kunci Daud. Tapi kalau orang yang ngerti, nggak bisa. Apalagi dia, karena nggak ngerti visi ini. Itu visi yang terbesar, yang terakhir. Ya, baru kita lihat Wahyu 3 ayat 10-nya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Rapture ini, ya, karena engkau tekun menantikan Aku. Bicara apa? Tentang second coming, kedatangan Tuhan Yesus. Menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Maranatha, Tuhan datang. Nah, ini penting saudara. Seberapa saudara dan saya punya kerinduan. Tiap hari ditingkatkan. Nggak bisa cuma 10%, 20%. Ini masing-masing tahulah. Saudara punya intuisi. Ya, pasti saya berapa ya persentasenya kerinduannya? Jangan-jangan lebih banyak saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu di dunia ini. Bukan untuk menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, tapi memperlambat kedatangan hari Tuhan. Karena keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging kita yang membuat lambat. Saudara dan saya harus menyelaraskan, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam menjadi kehendak kita.
Ya, kita harus mematikan. Bukan berarti saudara nggak bisa menikmati hidup ini. Bisa, tapi bukan itu tujuannya. Enjoy, main-main terus, jalan-jalan. Sekarang udah nggak bisa jalan-jalan kan? Diblokir semua karena si COVID-19. Kalau nggak, orang maunya terus happy-happy aja. Saudara, udah habis waktunya. Time is up untuk kedatangan Tuhan Yesus. Seberapa kita punya kerinduan. Yang tahu cuma saudara dan Tuhan, kita dan Tuhan. Nambah nggak? Jangan-jangan berkurang nih. Yang bisa membuat kita berkurang apa? Zona nyaman. Catat baik-baik. Zona nyaman, comfort zone, itu musuh terbesar untuk transformasi, untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ini penting. Jangan main-main lagi. Atau lawan kata zona nyaman. Kita dibelit utang, belit masalah, dibelit sakit penyakit. Ya, masalah kita yang menjadi momok kita, yang menjadi hambatan kita untuk merindukan kedatangan Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebetulnya masalah kita ini beres semua. Ya, COVID-19, ya kena lah, forget it lah, lupakan. Kalau memang Tuhan izinkan, berarti ada something wrong, ada kesalahan, kita minta ampun. Mungkin SOP dilanggar, mungkin nggak bisa jaga hati, ya kurang istirahat, nggak bisa jaga kesehatan, ya kita minta ampun. Tapi itu nggak usah jadi fokus. Nah, sebentar beres semua. Ya, kalau hari ini saya masih bisa menyampaikan firman, sebetulnya ini juga nggak sembarangan. Kalau Tuhan nggak kasih kekuatan, nggak bisa. Ya. Kemudian itu 3. Yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Setia sampai akhir. All out, pegang tetap apa yang ada pada kita. Jangan seorang pun, jangan apapun masalah yang bisa merebutnya. Jadi ada 4 untuk kita bisa pegang kunci Daud. 1, menuruti seluruh firman Tuhan, the 10 commandment plus hukum kasihnya, dan tidak menyangkal nama Tuhan, berani membawa nama Tuhan. Nggak semua orang loh ini. Ya, yang kedua, back to Jerusalem, mengerti bahwa kita menerima kuasa dari Roh Kudus untuk menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, kembali ke Yerusalem, sehingga membawa pertobatan pada Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. 3, menuruti firman untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kerinduan kita untuk menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Dan yang keempat, setia sampai akhir, all out sampai finish. Mati-matian, gila-gilaan lah semuanya untuk Tuhan. Saudara pegang kunci Daud itu pasti. Nah, bonusnya saudara bisa lihat di situ, ya. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci. Soko guru loh, waduh, nggak sembarangan, ya. Dan dia tidak akan keluar. Dia tuliskan nama Tuhanku, nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru. Masuk ke Yerusalem baru loh. Ya, nggak semua orang bisa masuk Yerusalem baru. Ya, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Bapakku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Punya telinga, dengarkan. Ya, di sini kita harus menang, karena pemenang itu yang akan masuk ke Yerusalem baru. Tapi nggak semua ya, pemenang juga. Khusus buat jemaat seperti Philadelphia. Saya berdoa kita mengambil teladan dari jemaat Philadelphia dan kita melakukannya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian, biar pada pagi siang hari ini Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin. Dan kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menggenapi semua firman-Mu.
Sampaikan melalui mulut tidak bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Seluruh kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami, berakar, tumbuh, dan berbuah. Tuhan, mengurapi semua anak-anak-Mu yang mendengarnya, menjadi kesaksian bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh kembali ke aktivitas kita, ke keluarga kita masing-masing, dan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya. Kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.